episode 171, Bertemu Dewa. Kinbei tertawa seperti orang gila ketika dia berlari di kejauhan. Fei tersenyum kecil ketika dia berkata, "Tapi iblis ini tetap akan membunuhmu pada akhirnya." Tanpa menunggu jawabannya, Fei mengirim serangan pedang tak terlihat memotong lengan Kinbei, lalu berputar dan menembus masuk ke perutnya, menghancurkan dantiannya. Kinbei mengeluh tapi mencoba menahan teriakannya. Semburan darah besar mengalir dari bahunya. "Apakah kau akan keluar atau kau ingin aku mengeluarkanmu dari sana?" Fei menoleh ke arah rumah-rumah kecil yang semuanya hancur, menyebabkan semua orang mengerutkan kening. "Kekuatanmu benar-benar layak di tingkat dewa." Luo Wen keluar dari persembunyiannya. Dia telah tiba lebih awal dan bersembunyi, sambil menyaksikan apa yang terjadi pada Kinbei. "Namun kau akan mati hari ini." Fei tersenyum tipis pada kepercayaan diri yang dipancarkan oleh Luo Wen. Dia ingin melihat apa yang terjadi pada aura Luo Wen ini dan apa yang dia rencanakan. Sepertinya semua sampah kedua klan Luo dan King berkumpul di sini. Fei berbicara ketika dia kembali untuk melihat orang-orang yang masih menderita rasa sakit di tanah. Luo Zheng sepertinya pingsan, tetapi Fei tahu dia masih sadar mendengarkan apa yang mereka katakan. King Zheng menatapnya dengan kebencian saat dia terus menggeliat di tanah. Begitu juga dengan Luo Xian, King Ruo, dan King Bei. Itu terdengar jelas seperti seorang menelan cairan. Semua orang melihat ke arah Luo Wen yang baru saja meminum sesuatu cairan. "Apakah kau siap untuk mati di tanganku?" Luo Wen berbicara dengan arogan sambil memperhatikan Fei seolah-olah dia adalah orang mati. "Apakah kau pikir kau benar-benar dapat membunuhku? Kau hanya semut di mataku." Fei berbicara mengejek sambil berbicara dengan Luo Wen dengan jijik. "Apapun yang kau rencanakan, lakukan segera." Fei akan membiarkan Luo Wen melakukan gerakan pertama. Luo Wen sedikit mengerjit ketika mendengar ini, sementara perasaan aneh muncul di dalam dirinya. Namun, dia segera menghilangkan perasaan buruk itu saat berkonsentrasi pada apa yang dia rencanakan. "Mati!" Ledakan kecil kekuatan keluar dari Luo Wen ketika suasana gelap dan berat menyebar ke seluruh tempat. Mencekik semua orang, mengarahkannya terutama ke arah Fei "Apa ini? Kenapa aku merasa seperti ada di neraka? Apakah aku satu-satunya yang mendengar orang-orang berteriak kesakitan?" Kelompok di mana Lin Beng dan yang lainnya dikejutkan oleh peristiwa ini. Ketakutan menyelimuti mereka saat aura yang meledak dari tubuh Luo Wen menutupi tempat itu. Kabut gelap dan suram menyebar di mana semua orang berada, membuatnya tampak seolah-olah sinar matahari telah sedikit mereda, membiarkan dingin dan kegelapan menguasainya dan mulai menguasai tempat itu. Masing-masing yang ada di sekeliling tempat itu merasa seolah-olah sedang menghadapi kematian. Tangisan kesakitan, penderitaan terdengar di sekitar, menyampaikan perasaan yang lebih menyeramkan dan menakutkan, bersama dengan perasaan berada di depan kematian. "Ini seperti di neraka. Ini adalah hari kiamat." Wang Shu dan pria lainnya berteriak ketakutan saat mereka merasakan sensasi menyeramkan dan menakutkan yang mereka alami saat ini. "Bagaimana keadaan saudara Fei Ling Yan berteriak ketika dia mengamati bahwa semua kabut gelap itu terkonsentrasi terutama di tempat Fei berada. Semua orang tidak bisa tidak melihat sekeliling mereka dengan khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada Fei Tidak ada yang bisa melihat sosok Fei Kabut hitam tebal berputar di sekelilingnya. Tidak ada yang tahu apakah dia baik-baik saja atau bahkan jika dia masih hidup. Lin Meng marah dan akan bertindak untuk membunuh Luo Wen ketika dia merasakan koneksi dengan Fei Dia bisa merasakan bahwa Fei baik-baik saja dan tidak ada yang terjadi padanya. Jadi dia sedikit santai. Luo Wen tertawa seperti orang gila. Karena matanya penuh darah dan seiring dengan aura hitam yang keluar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti iblis itu sendiri. "Jiwa dan rohmu
agar dikonsumsi oleh jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Luo Wen masih tertawa terbahak-bahak karena telah merasa menang dan membunuh Fei Hung. Ayah, dari mana kau mendapatkan teknik serangan ini? Luo Xian bertanya dengan ketakutan dan keheranan saat melihat apa yang telah dilakukan ayahnya pada Fei Hung. Meskipun Luo Xian juga menderita perasaan menakutkan dari teknik itu, karena dia dekat, Luo Xian masih merasakan kepuasan dan kebebasan kembali padanya. Bahkan Luo Zheng membuka matanya setelah mengalami apa yang terjadi, dan menambahkan apa yang dia lihat di mana Fei Hung berdiri sebelumnya. Ia merasa senang mengetahui bahwa iblis seperti itu dapat dimusnahkan. Luo Wen berhenti tertawa seperti orang gila, dan sedikit tenang ketika dia berbalik untuk melihat putra dan cucunya. Segera, dia menoleh untuk melihat di mana Wang Shu dan yang lainnya berada, mengirimkan tatapan ejekan dan penghinaan kepada mereka. Lebih dari 400 tahun yang lalu, keluarga Luo telah bertemu dewa sejati. Dewa itu memberi kami beberapa teknik, termasuk bagaimana kami bisa mengendalikan binatang iblis sebagai imbalan untuk merawatnya, sampai dia pulih dari luka-lukanya pada waktu itu. Luo Wen berbicara dengan bangga sambil menatap Wang Shu dan yang lainnya dengan arogan. Kami menyaksikan bagaimana dewa itu memusnahkan ratusan binatang iblis hanya dengan sedikit lambaian tangannya. Kami bahkan melihatnya terbang tanpa menggunakan pedang terbang legendaris dan membelah laut menjadi dua di depan mata kami pada saat itu. Perlu dicatat bahwa meskipun ahli tingkat dewa sangat kuat dan tidak mungkin dicapai, mereka pada akhirnya akan tetap menjadi manusia di dunia ini. Luo Wen berkata bahwa mereka telah bertemu dewa, membuat Luo Xian takjub. Tidak ada yang akan berbohong ketika seseorang menyaksikan kekuatan sebenarnya dari para dewa. Dewa sejati bisa terbang di langit dengan kekuatannya sendiri. Meskipun mereka telah melihat Fei Hung terbang, mereka tahu itu karena pedang terbang legendaris. Ini sangat berbeda dengan terbang sendiri tanpa bantuan. Ayah, benarkah? Kenapa aku tidak tahu akan hal itu? Luo Xian bertanya tidak percaya setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Nah, sudah diputuskan untuk diturunkan dari generasi ke generasi ketika leluhur meninggal. Jadi, aku belum memberitahumu sebelumnya. Luo Wen menanggapi apa yang dikatakan Luo Xian. Ini menjadi rahasia dan kartu truf yang sangat penting bagi keluarga Luo kita. Luo Xian tercengang tidak tahu bahwa ada rahasia besar di balik keluarga Luo mereka. Sekarang dia mengerti mengapa ayahnya masih bisa terlihat tenang meskipun seseorang di tingkat dewa telah muncul dan tidak lain adalah Fei Hung. Teknik ini disebut jiwa neraka. Itu adalah salah satu teknik yang diajarkan dewa itu kepada kami. Luo Xian berteriak ketika kekuatan auranya meningkat dan matanya berubah menjadi merah gelap. Terkena teknik ini akan membuatmu menderita, sementara jiwamu disiksa oleh neraka itu sendiri dan tubuh terkoyak oleh angin kematian.